Oke, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Apakah adik-adik semangat? Semangat! Belum ada semangatnya nih. Nanti kakak tunjukin gerakannya, adik-adik ikut kakak ya. Kalau kakak bilang ada semangatnya nggak hari ini? Kalian jawab semangat, luar biasa, puji Tuhan. Mengerti? Mengerti kak. Oke siap. Kita coba dulu ya. Ada semangatnya hari ini adik-adik? Semangat, luar biasa, puji Tuhan. Oke sekali ya. Sekali lagi. Oke, kita coba lagi ya. Mau nggak? Mau. Oke. Kita coba lagi ya. Ada semangatnya nggak hari ini adik-adik? Semangat, luar biasa, puji Tuhan. Pintar ya. Oke. Apa ada yang siap untuk memuji Tuhan hari ini? Saya. Oke. Adik-adik sih sangat siap ya. Oke, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Tahu kan semua? Tahu. Oke, kita nyanyi dulu ya. Dengan ya semua. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, saat ini kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Kak Angel. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai dengan ibadah kita ya. Sebelum itu kita akan masuk dalam doa pembuka. Semuanya tutup mata dan lipat tangan ya. Iya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan dalam nama Bapa atas sempurna kasih-Nya Bapa. Ya Bapa, anak-anak saat ini akan mulai tindaknya Bapa. Mari kita tetap bersertai biar lawan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Angel. Apakah adik-adik masih semangat? Masih. Oke, masih semangat. Kita memuji Tuhan lagi ya. Kita menyanyi Jagalah hatimu terhadap dosa. Dengan semangat adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sudah terhadapmu takkan hilang. Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sudah terhadapmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke. Nah, apa dari semua sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap kan? Kurang suaranya siap mendengar firman Tuhan? Siap kan? Tetap firman-Nya. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan diri dengan bernyanyi terlebih dahulu ya. Mari kita bernyanyi baca kitab suci. Tepuk tangan ya semuanya. Mari kita mendengarkan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Shalom adik-adik. Shalom. Apakah adik-adik semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya. Oke, baik. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Cerita yang kakak ceritain nanti bakal bagus dan seru banget. Jadi mari kita duduk dengan rapi dan lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup ini. Berkati ibadah kami hari ini, tukar hati kami untuk menerima firman-Mu dan diizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kami. Hanya ini dalam Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, apakah semuanya masih semangat? Masih. Oke, baik. Kita akan mendengarkan satu cerita Tuhan yang bertema dengan malam yang penuh cahaya. Sebelum itu, kita membuka kitab kita dari Lukas 2 ayat 10 sampai 16. Jika sudah dapat, boleh katakan amin ya adik-adik. Amin. Oke, baik. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu
Sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam kandungan. Demikianlah firman Tuhan. Oke, baik adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, kakak akan menceritakan satu kisah yang sangat menarik dan seru dengan berjudul Malam yang Penuh Cahaya. Semuanya dengerin ya, nanti kakak ada pertanyaan untuk adik-adik semua. Pada suatu malam yang sunyi, di sebuah padang rumput luas, para gembala sedang duduk menghangatkan diri dekat api yang kecil, dan domba-domba mereka tidur dengan nyenyak. Angin malam berhembus pelan, dan langit dipenuhi bintang-bintang kecil yang berkelir. Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang muncul di langit. Para gembala kaget, mereka menutup wajah mereka karena silau. Lalu satu gembala ketakutan berbisik, makhluk apakah itu? Namun cahaya itu berubah menjadi sosok yang sangat indah, seorang malaikat Tuhan. Dengan suara lembut, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, aku membawa kabar sukacita besar untuk semua orang. Para gembala yang tadinya takutkan, mulai tenang dan membuka mata mereka. Malaikat itu melanjutkan perkataannya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring di palungan. Belum sempat para gembala itu bertanya, tiba-tiba langit dipenuhi banyak sekali malaikat. Mereka bernyanyi bersama-sama dengan suara yang indah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Langit yang tadinya gelap berubah seperti panggung besar yang penuh cahaya dan indah sekali. Dan seperti kedatangan mereka, para malaikat itu tiba-tiba menghina kembali ke surga. Keheningan kembali menyelimuti padang rumput itu. Salah satu gembala berdiri dan berkata kepada yang lain, ayo kita pergi ke Bethlehem. Kita harus melihat bayi yang diberitakan oleh malaikat tadi itu. Mereka semua berlari kecil dan dengan terus semangat. Walaupun malam gelap, hati mereka terang oleh kabar sukacita itu. Sesampainya di Bethlehem, mereka melihat sebuah kandang. Di dalamnya ada seorang ibu bernama Maria, seorang ayah bernama Yusuf, dan seorang bayi kecil yang terbaring di palungan seperti yang malaikat katakan. Para gembala pun tersenyum. Mereka berlutut dengan penuh hormat. Mereka tahu bahwa inilah Yesus, juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka sangat bersukacita. Setelah itu mereka keluar dari kandang dan menceritakan kabar bahagia itu kepada semua orang. Mereka membagikan cerita itu kepada orang-orang yang mereka temui. Lalu wajah mereka berseri karena mereka baru saja melihat kasih Tuhan secara langsung. Malam itu, kota kecil Bethlehem dunia berubah. Yesus telah datang. Dan hingga hari ini, kabar sukacita itu tetap ada untuk kita semua. Ketika para gembala menemukan Yesus, mereka sangat bersukacita. Mereka menceritakan kabar itu kepada orang lain. Mereka memuji Tuhan karena semua yang dikatakan mereka itu benar. Nah, tunggu pause. Ketika para gembala menemukan Yesus, mereka sangat bersukacita. Mereka menceritakan kabar itu kepada orang lain. Mereka memuji Tuhan karena semua yang dikatakan malaikat tadi itu benar. Nah, adik-adik, kalau punya pertanyaan untuk kita semua yang bisa jawab, boleh angkat tangannya ya. Sama seperti para gembala, kita juga bisa datang kepada Yesus. Bagaimana sih cara kita datang kepada Yesus? Ada yang tahu nggak? Berdoa. Iya benar. Yang lainnya ada yang tahu? Saya Kak. Ya. Membaca Alkitab. Iya benar, Yasin. Boleh yang lain? Ada lagi yang tahu? Ada lagi? Dengar firman Kak. Iya benar ya. Oke. Jadi semua yang dikatakan itu benar ya. Dengan cara berdoa, dengan cara rajin membaca Alkitab, baru kita juga bisa dengan taat kepada orang tua kita, tidak melawan. Lalu kita juga mengasihi teman-teman kita yang ada di sebelah kita, kanan kiri kita, dan kita juga tidak boleh berbohong. Nah, saat kita melakukan itu semua, kita sedang menyatakan bahwa kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan raja di dalam hidup kita. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Natal itu bukan hanya tentang hadiah, hiasan, atau makanan enak, ataupun baju baru yang dikasih orang tua kita, tetapi tentang kelahiran Yesus sang juru selamat itu. Dialah hadiah terbesar yang Tuhan berikan untuk dunia. Nah, dari Lukas 2 ayat 10-16 itu mengingatkan kita bahwa yang pertama itu Tuhan membawa kabar sukacita bagi semua orang. Lalu yang kedua, Yesus lahir secara sederhana untuk menunjukkan kerendahan hati. Lalu yang ketiga, Tuhan mengasihi semua orang, termasuk anak-anak. Lalu yang terakhir, kita juga diajak untuk datang kepada Yesus untuk memujinya. Nah, dari semua yang sudah Kak bilang, kita bisa belajar untuk tidak boleh takut karena Tuhan selalu bersama kita. Kita tidak boleh takut kepada hal-hal seperti takut kegelapan, karena Tuhan itu selalu bersama kita.
Lalu kita bisa mengucap syukur setiap hari, kita bisa berdoa sebelum tidur, setelah bangun tidur, sebelum makan, dan saat kita melakukan aktivitas apapun. Lalu kita bisa berbuat baik pada teman dan keluarga, ataupun pada teman-teman yang membutuhkan kita. Lalu kita yang terakhir bisa menjadi pembawa sukacita seperti para gembala tadi. Nah, adik-adik, sekian cerita dari kakak. Apakah adik-adik bersukacita? Bersukacita, Kak. Nah, oke, mari kita tunggu. Nah, karena kita sudah selesai membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa, adik-adik semua berduduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Biarlah firman itu menjadi pedoman hidup kami dan mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Tolong kami untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi terang bagi sesama. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dan bimbing kami semua untuk terus bertumbuh dalam iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gimana ceritanya dari pasti seru kan? Seru. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, kira-kira sini berarti kita sudah selesai. Jadi kali ini kita akan bernyanyi satu judul lagi untuk menyelesaikan ibadah kita. Mari kita bernyanyi di sini senang, di sana senang sambil bertekad. Katakan di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Jadi di sini kakak bakal mandu adik-adik untuk games. Apa senang semuanya? Senang. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Oke, bisa kenalin dengan kakak yaitu Anita dan Selfie. Oke, di sini kita bakal mandu adik-adik. Sebelum itu apakah masih ada sukacita di sini? Masih. Kurang semangat? Masih. Oke, itu masih ingat gak semangatnya? Masih. Oke, kita coba dulu ya. Masih ada semangat hari ini? Semangat luar biasa. Puji Tuhan. Yeay. Wah. Kalian adik-adik udah semangat banget nih. Kalau gitu kita masuk ke games aja nih Kak. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, adik-adik mau berdiri ya. Nah, sebelum games kita jelasin dulu gak sih Kak? Boleh nih Kak. Aku yang jelasin nih Kak. Iya Kak. Oke. Jadi gamesnya itu kalau misalnya kakak bilang kepala, kalian nunjuk kepala, tapi kalian tuh dengar apa yang kakak bicarakan tadi, bukan lihat gerakan kakak ya. Gitu. Misalnya kayak gini, kepala. Nah, saya tutup. Apa lagi ya? Telinga. Nah, gitu. Kalau misalnya salah, kita bakal ada hukuman, yaitu nyanyi di depan. Oke? Di depan ada paham? Paham kakak. Paham kak. Oke, kita mulai ya kak. Oke. Kepala, kaki, kepala, kaki. Oke, berdiri. Kayak sesi games itu selesai guys kak? Iya kak. Iya, udah sayang banget nih. Kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan ya. Dadah. Ya mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih ya Bapa, Kau telah menunjukkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat ya Bapa. Engkau telah mengizinkan kami untuk berada di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang ada di sekolah minggu ini ya Tuhan. Kau limpahkan mereka dengan firman-Mu agar mereka dapat menjadi guru sekolah minggu yang baik untuk anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Dan berdoa juga untuk adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Engkau limpahkan mereka dengan firman, sukacita, dan selalu memuji kepada Tuhan agar mereka tumbuh dan berkembang seturut dengan perintah-perintah Tuhan. Dan berdoa juga untuk kami ya Bapa agar seperti kami dapat mendapatkan nilai yang baik ya Tuhan, lancar hingga kami berhasil Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. And bye.